orang ternyata yang hadir. Langsung coba ditutup dengan adanya glue wall. Di area yang berbeda juga sudah mulai ada pertempuran antara Paceforce serta yang lainnya. Lihat bagaimana seorang Kocel masuk. Tembakan bakal coba dibuka kali ini. Satu orang bakal coba terambil. Dan Cry tumbang juga. Dan si Baby rata-rata di tangan Evos Divine. Emotnya kakak. Edan. Nah, itu dia. Dikasih dulu. Padahal lu aja tadi setupnya lama, Cel. Mancing. Ada respect play yang dilakukan oleh teman-teman EVOS. Lihat bagaimana ya juara dunia aja mereka masih respect. Karena balik lagi, early game itu 50-50 teman-teman. Mau gimana mau jago, lu siapa juara dunia, lu tetap aja gitu. Harus ada respect gitu kan. Dan posisi musuh juga belum terbaca dengan cukup jelas. Lihat confinement itu tadi banyak beberapa obstacle juga. Banyak off angle dan blind spot tentunya. Makanya nggak ada pergerakan yang terlalu agresif yang dilakukan. Sementara WAG, aduh mana nih WAG yang gue kenal ya, kok diem-diem baik nih gitu kan. Lagi nungguin ternyata ada kawan-kawan pada Virtus Pro yang sudah mulai dipantau oleh Tekui di arah Watchtower. Dan Nameless sedikit demi sedikit. Oke, itu ada hitlist karena Karasiro ya guys ya. Tapi gue gak tahu hitlist dari siapa baik kira-kira. RRQ. RRQ. Buka hitlist dia seperti biasa ya, orang Revenry pasti bakal main hitlist supaya nyari tahu ini musuh worth it gak untuk kita kejar. Karena tadi RRQ juga sempat dapetin 2 anggota dari Paceforce kalau nggak salah, sehingga itu juga membuahkan RRQ ini keberanian untuk membuka hitlist supaya tahu posisi lawan ada di mana. Siapa tahu Paceforce-nya masih berada di sekitaran, jadi bisa disambangi juga. WAG akhirnya melakukan pertempuran sama Virtus Pro, bermain di area pinggiran dua-duanya, di sekitaran The Maze dan juga Mammoth. Lihat, di sekitaran The Maze dan Mammoth ini gak ada hal yang diperebutkan secara maksimal, tapi 2 orang tumbang. Nameless menghilang begitu saja, sesuai dengan apa yang gue bilang, tanpa dengan seorang sniper gak bakal bisa lo main konsisten. Pasti susah banget, setupnya sulit banget. Lo mau perang jarak deket kayak gimana pun, tetap ada orang jauh yang ngebantu, itu impact-nya akan jauh lebih besar gitu. Ya, akan jauh lebih besar impact-nya betul. Dan kali ini kita juga akan melihat kawan-kawan daripada tim Onyx yang akan berhadapan dengan tim P Esports. Bagaimana adanya Glue Melter yang sudah sempat dikirimkan ke arah seorang LBT nampaknya. Tapi dia akan menjadi sinyal negatif tentunya untuk P Esports sehingga LBT akan tarik mundur terlebih dahulu. Saat ini launchpad dibuka, upaya pengejaran nampaknya akan segera dilakukan. Oke, daripada Onyx mencari posisi dengan grounding yang lebih tinggi. Lauho terlihat beberapa damage output sudah terasa, HP-nya berkurang cukup banyak. Putra ini gitu, gagal gaming kayak gitu tuh ya. Untuk pakai grapple hook menurut gua agak sedikit sayang gitu. Tapi nggak masalah, harusnya masih bisa untuk di cover oleh teman-teman ya. Ini beneran nggak masalah karena ada cover yang bisa dilakukan gitu kan sama teman-teman dari. Harinya deh, dapetin Buya serta poin eliminasi yang meledak. Ini bakal jadi bagus untuk mereka karena mereka akhirnya dapat chance untuk bisa melakukan pengejaran terhadap overall standing sementara yang ada. Dan kita melihat bagaimana 2 punggawa dari Paceforce juga dimakan begitu saja. Revive demi revive dilakukan kembali oleh Paceforce. Dan kali ini mulai terbaca Putra. Hey! Coba diterabos, tumbang juga nggak ngelihat kanan kiri. Putra meleset, ending coba dilakukan tapi 3 anggota akan memberikan pembalasan kali ini. Udah ada trial battle juga yang bakal coba untuk dilakukan terlebih dahulu. LBT dicari, tembakan bakal coba dibuka, coba digocek dengan penggunaan Oscar kali ini. Ngadas berhasil untuk mengecoh dan akhirnya tumbang kepada akhirnya. Wop, Parao, tim yang berbeda akan segera hadir. Bayepron sih padat banget. Ini Onyx udah terlalu lama untuk menggapai, menghancurkan dari Paceforce. Sekarang mereka harus melepas dari area Bayepronnya. Karena kalau masih maksa, ini Parao yang justru dapat posisi paling enak loh. Aduh, hati-hati ya teman-teman Onyx ya. Awareness harus ditingkatin lagi, apalagi minim banget di sini. Kalau kita melihat tadi posisi yang cukup terbuka, akhirnya mengundang tim Parao. Tapi bagaimana keputusan bijak dari Onyx sudah diambil untuk ditarik mundur. Tapi ternyata EVOS Divine hadir. I'm God. Kali ini dengan cukup mudah berhasil di pick off secara instan oleh kawan-kawan daripada Parao. Kehilangan I'm God akan menjadi masalah, tapi untungnya masih bisa di-revive. Bahkan Don kali ini juga berhasil menumbangkan 1 player daripada tim Onyx. Kehilangan salah satu player, ini akan menjadi PR yang cukup berat. EVOS Divine mundur sejauh mungkin. Upaya pengejaran dari Parao sudah terlihat. Akan ada duel antara seorang Kocel. Kali ini double pick kah akan terjadi. Coba mengurung diri menggunakan glue wall, namun glue melter bertebaran membuat seorang Kocel akan sedikit kesulitan. M79 di tangan, coba dilempar, dipukul mundur. Pada akhirnya hujan peluru tidak dapat tertahan. Kocelnya tumbang, tapi ditabrak langsung ke arah depan. Gak bisa di-revive, masih bisa ada pertukaran yang terjadi. Ray kali ini masih mampu melakukan ending terhadap 1 player daripada Parao, yaitu seorang Jam. Pertukaran damage terjadi, I'm God dari arah yang berbeda. Terlihat 1 orang di sana, Ray masih maju. Temptar diaktifkan, mending mesin akan menjadi 7.
mencoba untuk masuk ke arah rumah. Grapple hook digunakan, naik ke arah atas. Dan Swan berhasil ditumbangkan oleh seorang Aimgan. Ray pun menyusul menembakkan seorang Don. 2 player hilang dari Parao. Sisa 1 player saja harusnya. Kali ini 10 poin eliminasi EVOS Divine. Dan EVOS Divine kali ini nampaknya sedang mengamuk di arah Kalahari. Bevron sabu bersih, Parao diusir begitu saja. Todak kali ini juga menjadi santapan nampaknya di tangan WAG yang melihat nampaknya satu persatu coba untuk cabut ke arah yang berbeda. Semuanya pindah tapi nampaknya hanya satu orang yang selamat dari Todak sehingga harus menghilang juga dari pandangan WAG itu sendiri. EVOS, tadi setupnya bagus banget sih bagaimana seorang Kocel yang berada di area tengah menjadi baiting yang sempurna. Dipancing semua player menuju ke arah seorang Kocel, tapi lihat dari seorang Aimgat, Ray-nya dapat posisi yang cukup free hit. Gue udah gak ragu kalau Aimgat ada di jarak jauh gitu kan. Pasti menang duel dengan penggunaan pepeng shootnya terbukti tadi. Coba ditarik aimnya dan ternyata dapat satu kepala juga. Luar biasa, sabu bersih yang dilakukan sama EVOS, namun pertarungan belum selesai, pertempuran belum selesai kali ini karena Onyx masih berjuang untuk melakukan reset kembali. Aduh, sakit banget si Roh hampir aja tumbang dan terjatuh. Ada Crime yang dapat satu kepala karena seorang Nolan. Satu follow up yang bagus banget dari seorang Crime walaupun tidak bisa di ending, at least mendelay pergerakan dari PA Sports agar tidak bisa melakukan pengejaran terhadap seorang Siro. Memberi waktu untuk Siro melakukan medikasi juga tentunya dari seorang Crime, untungnya mendapatkan posisi cukup nyaman secara vision. Namun PA Sports juga kali ini memiliki PR yang cukup sama dengan teman-teman tim Onyx. Mereka sama-sama punya objektif untuk bergerak ke arah zona karena mereka ada di luar zona dan ini kita masuk zona ketiga bentar lagi. Sakit banget nanti zonanya, susah ketahan, sayang nantinya akhirnya buang-buang medkit lah segala macam. Upaya penahanan yang akan dilakukan sembari mundur. Teman-teman dari tim Onyx kali ini sudah mulai berjalan. Untungnya masih ada vehicle yang bisa dimanfaatkan dan juga Crime akan menyusul teman-temannya. Ada UAV kali ini membantu pergerakan daripada tim Onyx mengamankan jalur rotasi mereka meskipun